Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kepada atau kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam proses belajar mengajar pada mata kuliah ekonomi syariah. Dan pokok bahasan kita hari ini yaitu transaksi atau akad dalam syariah Islamnya. Mudah-mudahan pada pertemuan pagi hari ini kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kemudian kekuatan iman Islam, kemudian juga diberikan kemudahan dalam menyerap berbagai ilmu khususnya dalam mata kuliah ekonomi syariah Islam sekarang ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada Habibana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, serta seluruh umatnya yang selalu taat, patuh terhadap ajaran beliau yang insya Allah termasuk kita di antaranya. Jadi mahasiswa dan mahasiswi kelas A di semester 2 ini, jika kita evaluasi tentang transaksi OIA-nya, di hari yang memang walaupun sudah terlewat 2 minggu ya, di hari raya Idul Fitri, nah, tidak salah kiranya Bapak juga menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum taqabbalallahu ya karim. Mohon maaf atas segala hilaf, kesalahan, dosa yang selama ini barangkali entah itu disengaja ya atau disengaja besar atau kecil dalam perkataan, ucapan, tingkah laku ada yang memang salah di hati adik-adik mahasiswa dan mahasiswa, mohon dimaafkan ya. Dan mudah-mudahan di hari yang fitri ini kita kembali ke fitri ya. Kemudian bicara tentang transaksi atau akad dalam syariah Islam, ya, transaksi atau akad ya ini ada beberapa prinsip ya yang biasanya terimplementasikan dalam dunia nyata atau sehari-hari ya dalam implementasinya, terutama baik itu di perbankan syariah maupun koperasi syariah, insurans syariah, reksadana maupun dalam kehidupan sehari-hari ada prinsip transaksi atau akad dengan prinsip ketitipan. Nah, titipan ini berkembang ya pesat di dunia perbankan terutama ya dalam dunia praktisi dalam produk-produk simpanan ya. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat sendiri dan kegiatan yang sudah memang sesuai dengan adat ya, prinsip titipan sebetulnya sudah banyak berkembang seperti titipan dalam menitipkan sandal misalkan. Jika kita masuk masjid mau melaksanakan sholat gitu ya, sandal kita lumayan mahal harganya, kemudian dititipkan di penitipan. Itu prinsip titipan dan di situ terjadi akad transaksi. Nah, sebagai gambaran bahwa dalam prinsip transaksi atau akad titipan ini ya di dunia perbankan atau di kegiatan sehari-hari ini ada dua ya. Jadi titipan itu disebut dengan wadiah. Nanti ada transaksi akad wadiah. Ada dua wadiah ini, ada wadiah yad amanah dan ada wadiah yad adumanah. Nah, wadiah yad amanah ini merupakan titipan yang dititipkan oleh si penitip kepada yang ketitipan ya gitu. Yang merupakan amanah. Jadi barang titipan itu tidak boleh digunakan hanya disimpan saja. Kayak kalau di masjid itu kan disimpan di loker kan. Jadi Anda sebagai penitip akan diberikan nomor kunci loker atau nomor lokernya gitu. Sehingga pada saat nanti pulang Anda tinggal memperlihatkan, kemudian diambil kembali dan titipan Anda akan dikembalikan. Nah, itu wadiah yad amanah. Jadi amanah ada amanah yang tidak boleh digunakan. Sementara wadiah yad adumanah itu titipan dari penitip kepada yang ketitipan, tetapi objek titipan itu atau objek dari transaksi akad wadiah titipan itu boleh digunakan. Misalkan
Biasanya kalau dalam adat terjadi di saat mau Idul Fitri kemarin, misalkan ada pengusaha sukses di Kabupaten Sumedang misalkan, tetapi dia tempat asalnya dari daerah Jawa Timur. Sampai-sampai dia punya kendaraan 3, misalkan roda 4, roda 2 sampai 5, televisi hampir di setiap kamarnya ada misalkan. Pada saat dia mau mudik dengan keluarganya, kendaraan yang dipakai dari 3 roda 4 itu hanya 2 saja. Yang satu ditinggal di rumahnya. Kemudian yang kendaraan yang 5 juga tidak ada yang digunakan. Nah, khawatir ada kejahatan di rumah kosong, maka si bapak yang tadi sukses mau mudik tadi menitipkan ke tetangganya. Tetapi menitipkan barang apa tadi seperti kendaraan roda 2, 5, kemudian satu kendaraan roda 4. Nah, tetapi si penitip ini membolehkan jika ada keperluan asal yang sifatnya tidak madorot, kemudian bermanfaat dan tidak akan merusak fatal terhadap kendaraan yang dititipkan, maka silakan barang titipan ini boleh digunakan gitu. Atau menitipkan barang-barang elektronik, karena barang elektronik ini kalau tidak digunakan kan akan rusak. Nah, pada saat dia mudik menitipkan kulkas misalkan atau televisi 2 unit, nah jika tidak digunakan seperti wadiah yad amanah tadi, maka barang itu akan rusak. Maka si penitip akan membolehkan untuk menggunakan objek dari titipan tadi, gitu ya. Nah, itu disebut dengan wadiah yad adomanah. Gitu. Nah, itu di adat ya. Nah, sementara dalam dunia perbankan, wadiah yad amanah maupun wadiah yad adomanah itu ada dalam produk simpanan. Nah, jika Anda ingin lebih detail ya, silahkan Anda observasi dan datang langsung ke dunia perbankan, terutama perbankan syariah ya, kaitannya dengan mata kuliah ekonomi syariah. Nah, itu coba ambil brosurnya. Di situ ada produk simpanan yang transaksi akadnya itu menggunakan prinsip titipan tadi. Nah, ada yang wadiah yad amanah, ada wadiah yad adomanah. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa wadiah yad adomanah seperti ini, wadiah yad amanah seperti ini. Nah, kaitannya dengan transaksi atau akad dalam syariah, pokok bahasan kita hari ini. Nah, selain wadiah juga ada prinsip transaksi jual beli ya, yang disebut dengan murabahah itu ya. Kemudian ada prinsip transaksi kerjasama usaha atau investasi. Ya, nanti ada banyak jenisnya, ada mudharabah. Mudharabah juga ada jenis dan tipenya, ada mudharabah mustarokah, mudharabah muqayyadah, mudharabah mutlaqah gitu ya. Kemudian ada model investasi musyarakah. Nah, nanti ada sedikit beda musyarakah dengan mudharabah ya gitu. Di semua akad ini nanti akan terjadi sebuah akad kontrak atau transaksi. Nah, model investasi, prinsip investasi atau kerjasama usaha lainnya yaitu musyarakah. Nah, musyarakah juga ada beragam ya. Ada musyarakah inan, ada musyarakah wujuh, dan lain sebagainya. Ada 4 model musyarakah. Kemudian ada kerjasama di bidang pertanian ya. Itu ada yang disebut dengan mukobaroh, mukorobah, dan musako. Itu banyak ya model-model transaksi, dan nanti akan ada transaksi akadnya, gitu, kontaknya. Gitu. Itu model-model jenis-jenis transaksi ya, kaitannya hari ini dengan tema transaksi atau akad dalam syariah Islam. Kemudian ada prinsip tadi jual beli ya, jual beli itu murabahah, dan dalam murabahah prinsip jual beli juga ada banyak karakter dan tipe. Ada karakter jual beli di mana uang dibayar duluan tetapi barang belakangan. Tapi spesifikasi barang yang akan dijual belikan harus dijelaskan ya, detail ya gitu terlebih dahulu. Nah, ini disebut dengan kalau di bank in front payment sale atau bai salam ya gitu. Kemudian juga ada model murabahah jual beli bai bisaman ajil. Kemudian ada juga bai istisna. Kemudian juga ada bai musawamah, dan banyak lagi model-model transaksi atau akad yang dalam implementasinya sudah terimplementasikan baik itu dalam keseharian masyarakat Indonesia secara adat maupun dalam dunia perbankan, insurans, kemudian koperasi, kemudian juga reksadana dan bursa saham ya, seperti itu.
Kemudian ada juga prinsip transaksi atau akad dengan sewa, sewa menyewa, atau dalam syariah disebut dengan ijaroh, muntahya bitamlik dan ijaroh biasa. Kalau ijaroh muntahya bitamlik adalah sewa yang pada akhirnya akan diakhiri dengan kepemilikan. Kalau ijaroh hanya sewa saja, memindahkan manfaat seperti sewa ruko, sewa kendaraan rental, ya, sewa kios, sewa rumah. Nah, ini mungkin mahasiswa-mahasiswi kalau dalam keadaan offline kuliahnya, mungkin yang jauh dari Majalengka, Subang, Bandung, Indramayu itu kuliah di Sumedang besar kemungkinan adalah kontrak ya. Nah, kontrak itu, sewa rumah, sewa kamar itu merupakan sebuah transaksi ya, akad. Nah, dalam syariah itu diperbolehkan, tetapi nanti harus memenuhi rukun dan syarat. Ya, rukun dan syarat. Jadi menyewa alat penghisap sabu misalkan itu sewa tetapi tidak memenuhi rukun dan syarat. Termasuk misalkan sewa senjata ilegal untuk membunuh orang, itu juga tidak termasuk dalam, walaupun memenuhi rukun tetapi tidak memenuhi syarat gitu. Karena syarat sewa, jual beli, titipan maupun kerjasama usaha harus barang-barang yang maslahat ya. Nah, nanti mungkin dijelaskan oleh kelompok ini. Kemudian ada prinsip akan transaksi apa istilah jasa ya, jasa. Ada kafalah, nanti ada hiwala, ada wadiah, kemudian ada rahan, gadai syariah ya, dan lain sebagainya. Banyak sampai kalau misalkan di Bank Malaysia itu akun perkiraannya itu ya, transaksi akadnya itu banyak kan. Nah, gitu. Tadi yang saya sampaikan saja banyak. Ini contoh-contoh transaksi atau akad dalam implementasi syariah ya, seperti tadi yang sudah saya sebutkan satu persatu. Baik, tentu saja apa yang saya sebutkan nanti harus memenuhi rukun dan syarat gitu ya. Dan saya kira kelompok 4 hari ini ya di kelas A ini yang terdiri dari Dede Cahyati, Norma Yanti, Raisa Dela Indira, dan Sabrina Aprianti akan menjelaskan lebih detail tentang transaksi atau akad dalam syariah Islam. Jadi di awal prolog Bapak sudah menyampaikan tentang contoh-contoh transaksi atau akad dalam ekonomi syariah yang biasa terjadi baik dalam kegiatan sehari-hari bermasyarakat maupun di dunia industri yang sifatnya profit oriented ya, terutama di perbankan, koperasi, reksadana, insuren, kemudian bursa, saham dan lain sebagainya ya gitu. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya kira kelompok 4 dipersilahkan ya kepada Dede Cahyati ya, Norma Yanti, kemudian Raisa Dela Indira, kemudian Sabrina Apriani untuk memberikan atau menyampaikan hasil diskusi, hasil kerjasama kelompok, bahkan PPT, makalah dan lain sebagainya sudah saya terima dan saya periksa ya, bahkan sudah saya nilai. Akhirnya hari ini tinggal kelompok ini menyampaikan presentasi di hadapan kita semua ya. Baik, seperti tadi yang saya katakan, untuk mempersingkat waktu, saya silakan Dede, Norma, Raisa, dan Sabri untuk menyampaikan hasil pemaparan, hasil diskusinya kepada kita semua di kelas A ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Syariah Islam yang terhormat Bapak Sukmayadi yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi pada pagi hari ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada Zoom meeting pagi hari ini. Perkenalkan, saya Dede Cahyati, bertugas sebagai moderator pada presentasi kelompok 6 kali ini, di mana kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai transaksi atau akad dalam syariah Islam. Yaitu ada Norma Yanti, kemudian Raisa Dela Indira, dan Sabrina Apriani.
Langsung saja kita ke pembahasan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Normayanti. Kepada Normayanti, saya persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Normayanti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian akad. Dalam Al-Qomus Al-Muhit dan Lisan Al-Arab dijelaskan, akad menurut bahasa berarti ikatan atau tali pengikat. Pengertian akad secara hakiki ini kemudian digunakan untuk sesuatu yang bersifat abstrak, berupa ucapan dari kedua belah pihak yang sedang berdialog atau berkomunikasi. Secara bahasa, akad adalah ikatan antara pihak-pihak, baik ikatan itu secara konkret atau hakiki, ataupun secara abstrak atau maknawi yang berasal dari satu pihak atau kedua belah pihak. Dari sinilah kemudian akad diterjemahkan secara bahasa sebagai makna yang menghubungkan antara dua perkataan, yang di dalamnya masuk juga pengertian janji dan sumpah. Karena sumpah menguatkan niat orang yang berjanji untuk melaksanakan isi sumpah atau rukun akad, yaitu yang pertama ada pihak-pihak yang melakukan akad atau biasa disebut al-aqid, adalah orang yang cakap bertindak, antara lain baligh, berakal sehat, tidak dalam kondisi pailit atau tertekan, dan sesuatu yang diakadkan merupakan kewenangannya. Jika seseorang dianggap belum cakap seperti anak kecil, maka akad dapat diwakilkan atau dilakukan oleh walinya. Lalu yang kedua ada objek akad atau biasa disebut ma'qud alaih, berupa sesuatu yang diperbolehkan dan memiliki nilai manfaat menurut pandangan syariat, serta bukan sesuatu yang dilarang atau diharamkan. Lalu yang ketiga ada tujuan yang terkandung dalam pernyataan atau al-akad. Itu jelas sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki. Karena akad-akad itu sendiri berbeda dalam sasaran dan hukumnya. Yang keempat adalah adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah pernyataan ijab dan qabul mengacu kepada suatu kehendak dan masing-masing pihak secara pasti atau tidak ragu-ragu. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Normayanti yang telah menyampaikan materinya. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Raisa Dela Indira. Kepada Raisa, saya persilahkan. Baik, saya Raisa Dela Indira akan menjelaskan materi selanjutnya tentang rukun akad. Rukun akad ada 3, yaitu subjek akad, objek yang diakadkan, akad atau sihat. Yang pertama, subjek akad. Subjek akad yang dimaksud ialah pihak yang berakad, yaitu terdiri dari paling sedikit 2 orang yang harus sudah balik, berakal sehat, dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Lalu yang kedua, objek yang diakadkan. Objek akan bermacam-macam, sesuai dengan bentuknya. Dalam akad jual-beli, objeknya adalah barang yang diperjualbelikan dan harganya. Agar objek akad dapat dipandang sah, objek memerlukan syarat penting telah ada pada waktu akad diadakan, dapat menerima hukum akad, dapat ditentukan akad dan diketahui, dapat diserahkan pada saat akad terjadi, dan lain-lain. Yang ketiga ada akad atau sikhat. Akad atau sikhat ini terdiri dari 1, serah ijab atau penawaran, yang kedua terima qabul atau penerimaan. Ijab merupakan permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad. Qabul merupakan jawaban pihak yang lain sesudah adanya ijab sebagai pernyataan persetujuannya. Yang dimaksud sikhat adalah dengan cara bagaimana ijab dan qabul yang merupakan rukun-rukun akad itu dinyatakan. Sikhat akad dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan, isyarat, maupun perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan qabul. Selanjutnya, ada macam-macam akad. Jika dilihat dari sifatnya, akad terbagi menjadi 2, yaitu akad sahih dan akad gairu sahih. Akad sahih yaitu akad yang sempurna dan sah menurut pandangan syariat.
Akad ini terbagi menjadi dua, yaitu akad lazim dan akad gairu lazim. Yang pertama akad lazim, yaitu akad yang tidak dapat dibatalkan oleh salah seorang yang berakad tanpa kerelaan pihak yang berakad, seperti akad jual beli, ijarah, dan lainnya. Lalu yang kedua ada akad gairu lazim atau tidak mengikat pada kedua belah pihak. Pada akad ini, para pihak mempunyai hak untuk membatalkan akad. Misalnya, pada khiyar fi'al buyu, hak memilih antara penjual dan pembeli antara melanjutkan akad jual beli atau membatalkannya karena adanya perjanjian atau kecacatan pada barang. Selanjutnya ada akad gairu sahih, yaitu akad yang tidak sah atau cacat menurut pandangan syariat. Sedangkan jika ditinjau dari cara atau bentuknya, para ulama membagi akad menjadi beberapa bentuk, yaitu akad al-muwathah, akad bi'al-kitabah, akad bi'al-isyarat. Yang pertama, akad muwathah, yaitu akad saling menukar dengan perbuatan yang menunjukkan keredaan tanpa ucapan ijab dan qabul. Praktek semacam ini sering ditemukan dalam praktek jual beli dengan sistem swalayan. Seorang pembeli memilih sendiri barang yang dijual sesuai dengan bentuk, jenis, kualitas, dan harga barang yang diinginkannya. Lalu yang kedua, akad bi'al-kitabah merupakan jenis transaksi akad dengan tulisan seperti nota, surat pesan, dan atau bahkan lewat SMS, email, dan sejenisnya yang dapat dipastikan akurasi dan kepastiannya. Dan yang terakhir ada akad bi'al-isyarat. Bahasa isyarat yang digunakan oleh orang bisu untuk menyampaikan kehendak dapat diterima sebagai salah satu bentuk akad atau transaksi. Dengan catatan, bahasa isyarat tersebut dapat dimengerti dan dipahami oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Raisa Dela Indira yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sabrina Apriani. Kepada Sabrina, saya persilahkan. Saya Sabrina Apriani, di sini akan menjelaskan materi tentang perbedaan antara akad, tasyaruf, dan iltijam. Baik, yang pertama tasyaruf. Menurut ulama fikih adalah setiap yang keluar dari seorang mumayyiz dengan kehendaknya dan dengannya secara menetapkan beberapa konsekuensi. Lalu akad merupakan bagian dari tasyaruf yang bersifat ucapan atau tasyaruf qauli, sedangkan tasyaruf masuk di dalamnya berbagai macam bentuk perjanjian, komitmen, pengembalian barang yang dijual dengan khiar syarat, khiar aib, maupun khiar majlis. Yang terakhir, iltijam adalah sebuah tasyaruf perbuatan yang mengandung keinginan untuk melahirkan satu hak atau mengakhiri satu hak, baik dari satu pihak atau datang dari kedua belah pihak. Dari ketiga perbedaan tersebut dapat disimpulkan bahwa akad merupakan salah satu syarat sahnya berbagai transaksi muamalah dalam Islam. Kedua, akad dapat dilakukan dengan ucapan, perbuatan, tulisan, dan isyarat yang dapat dipahami dan memberikan kepastian. Kemudian adalah pengertian kontrak syariat. Dalam pasal 1 poin 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang surat berharga, syariah negara dikatakan akad ialah perjanjian yang tertulis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi yang dimaksud kontrak syariah adalah perjanjian atau perikatan yang dibuat secara tertulis berdasarkan prinsip-prinsip syariah sebagai alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Sabrina Apriani yang telah menyampaikan materinya. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai asas-asas atau prinsip-prinsip hukum dalam kontrak syariah. Dalam hukum kontrak syariah terdapat beberapa asas atau prinsip perjanjian yang menjadi dasar penegakan dan pelaksanaan suatu kontrak. Asas-asas perjanjian tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum.
Yang kedua yaitu asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan sifatnya khusus. Adapun asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum diantaranya adalah asas tauhid, asas kebolehan, asas keadilan, asas persamaan atau kesetaraan, asas kejujuran, asas tertulis, asas iktikad baik atau asas kepercayaan, dan yang terakhir ada asas kemanfaatan dan kemaslahatan. Yang pertama, asas tauhid. Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan bermuamalah merupakan salah satu bentuk perbuatan perjanjian dan tentunya tidak akan lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Oleh karena itu, manusia memiliki tanggung jawab akan hal tersebut. Baik tanggung jawab kepada diri sendiri dan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, asas kebolehan. Asal dari segala sesuatu adalah boleh atau mubah untuk dilakukan. Kebolehan ini dibatasi sampai ada dasar hukum yang melarangnya. Hal ini berarti bahwa Islam memberikan kesempatan luas kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam transaksi baru sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Ketiga, ada asas keadilan. Dalam asas ini, para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya. Keempat, ada asas persamaan atau kesetaraan. Sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka antara manusia yang satu dengan yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Dalam melakukan kontrak, para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan. Yang kelima ada asas kejujuran. Jika tidak ada kejujuran dalam perjanjian atau kontrak, maka dapat merusak legalitas kontrak dan menimbulkan perselisihan di antara para pihak. Suatu perjanjian dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perjanjian dan bagi masyarakat dan lingkungannya. Keenam, asas tertulis. Hendaknya ketika melakukan perjanjian dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan. Ketujuh, asas itikad baik. Para pihak dalam suatu perjanjian harus melaksanakan substansi kontrak atau prestasi berdasarkan kepercayaan atau keyakinan serta kemauan baik dari para pihak agar tujuan perjanjian dapat tercapai. Yang terakhir ada asas kemanfaatan dan kemaslahatan. Semua bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan baik bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian maupun bagi masyarakat sekitar. Adapun asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan bersifat khusus, di antaranya yang pertama, asas konsensualisme atau asas kerelaan. Pada dasarnya segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak. Tidak diperbolehkan ada tekanan, paksaan, penipuan, dan misstatement. Hal ini tidak dipenuhi maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil. Asas ini dapat pula dilihat dalam pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata yang menentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak, yang merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Kedua, asas kebebasan berkontrak. Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan tersebut mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Yang ketiga, ada asas perjanjian itu mengikat.
Asas ini berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya orang-orang Muslim itu terikat kepada perjanjian-perjanjian mereka, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa setiap orang yang melakukan perjanjian terikat kepada isi perjanjian yang telah disepakati bersama pihak lain dalam perjanjian. Sehingga seluruh isi perjanjian adalah sebagai peraturan yang wajib dilakukan oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Yang keempat ada asas keseimbangan prestasi. Maksud dari asas ini ialah asas yang menghendaki kedua belah pihak dan hukum. Mohon maaf, ini ada sedikit trouble ya. Terkait dengan akibat perjanjian. Dalam hal ini, hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang. Kemudian yang keenam, ada asas kepribadian. Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan. Hal ini dapat dipahami dari bunyi pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Perdata, yang berbunyi pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Sedangkan pasal 1340 KUH Perdata berbunyi perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya. Namun ketentuan ini terdapat pengecualian sebagaimana yang diintrodusir dalam pasal 1317 KUH Perdata yang berbunyi, dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga. Bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain mengandung suatu kesusilaan dan ketertiban umum, sekalipun perjanjian tersebut bertentangan dengan aturan-aturan atau pasal-pasal. Baik, adapun kesimpulan dari materi transaksi atau akad dalam syariah Islam. Dalam hukum Islam, materi akad dibahas secara detail dalam kajian fikih muamalah, yakni bidang yang membahas interaksi manusia dengan sesamanya dan perilaku manusia terhadap segala sesuatu yang dapat memenuhi hajat hidup manusia. Dalam bidang ekonomi syariah, akad memegang peranan utama terhadap seluruh aktivitas ekonomi. Akad memfasilitasi setiap orang yang menjalani kegiatan ekonomi, termasuk barang dan jasa. Dalam kaitan ini, aktivitas pengadaan atau produksi, penyebaran pembagian, dan konsumsi merupakan sejumlah perilaku manusia yang sangat ditentukan oleh akad yang menyertainya. Sebab itu, dinamika ekonomi merupakan wujud dari berperannya akad dalam semua lapangan transaksi dan perilaku manusia. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Ekonomi dalam Islam mengajarkan seorang muslim harus memperhatikan ketentuan-ketentuan syariat. Diharapkan dalam suatu akad atau perjanjian dalam bentuk apapun, hendaknya dilakukan secara tertulis. Apabila terjadi penyimpangan di kemudian hari, maka dapat diselesaikan dengan adanya alat bukti. Rasulullah SAW melarang jual beli yang dilakukan dengan cara yang buruk, yang mendatangkan bahaya atau mudarat bagi orang lain serta mengambil harta seseorang dengan cara yang batil. Baik rekan-rekan semuanya, sekian presentasi dari kelompok 4.
Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dede dari kelompok 4 ya. Tadi yang sudah memaparkan dengan gamblang tentang tema kita pada hari ini, transaksi atau akad dalam syariah. Kemudian untuk sedikit saja ya, tadi sebetulnya yang cukup bagus dan mengena tadi di syarat-syarat akad ya. Kemudian rukun akad tadi disampaikan, coba kita lihat juga. Dan ini luas ya, terlalu luas bahkan tadi karena kelompok ini membahas detail lebih banyak di azas transaksi, bahkan ya di azas kontrak syariah. Sebetulnya itu sudah dibahas oleh kelompok sebelumnya ya, dari tema pokok bahasan azas dan fondasi ya, fondasi ekonomi syariah. Itu tidak masalah karena untuk mengingatkan kembali atau mungkin lebih mengupgrade ya apa yang sudah lupa mungkin jadi teringat kembali. Untuk transaksi atau akad dalam syariah sendiri mungkin bisa menyebutkan tadi ya syarat, kemudian rukun, kemudian juga jadi kedalaman keluasannya hanya di situ, kemudian juga bentuk-bentuk transaksi atau akad. Tapi walaupun demikian tadi banyak disebut oleh Dede juga tentang jual beli ya, kemudian juga yang lain-lainnya tadi juga ada disebut. Nah, tadi yang disampaikan oleh siapa, Norma ya, Norma Yanti, ini syarat ini syarat dalam kontrak akad ya, dalam transaksi. Yang pertama pihak yang melakukan akad ini ada ya, jadi pihak pertama, kemudian biasa ini disebut dengan pihak pertama atau al-aqid, kemudian pihak kedua ya. Kemudian ada objek akad. Nah, ini apa nih? Apa jual beli, apa tadi titipan kayak tadi wadiah yad ad-amanah atau wadiah yad amanah, atau mungkin akadnya akad sewa atau akad jual beli. Jual beli juga jual beli karakter yang mana ya, karena banyak model-model jual beli. Ada yang tadi ya jual beli dengan pesanan dan objek jual belinya belum ada, minta dibuatkan, atau istilah di masyarakat disebutnya dengan inden ya, itu terjadi di transaksi kendaraan ya itu. Nah ini jadi objek akadnya belum ada, tapi kebayang speknya gitu. Misalkan ingin warna kuning, kuning itu tidak ready di showroom, makanya dia minta dibuatkan dulu. Nanti setelah dibuatkan, setelah beres akan dibeli. Itu jual beli yang disebut dengan bai istisna ya, atau masyarakat biasa menyebut dengan inden. Nah kemudian bai istisna jual beli dengan objek jual beli yang belum ada dan minta dibuatkan ini juga banyak terjadi pada transaksi perumahan ya, pembelian jual beli rumah. Nah makanya kalau Anda masuk ke BTN Syariah, banyak transaksi kreditnya itu ke bai istisna ya, seperti itu. Kemudian syarat dalam kontrak transaksi akad juga tujuannya harus jelas. Jadi jika tidak sesuai syarat mengakibatkan hal-hal yang madorot, nah ini tidak boleh. Misalkan transaksi jual beli murabahah ya, tetapi tujuan dan manfaatnya kurang baik. Misalkan membeli ganja ya untuk kepentingan tadi ya yang madorot. Nah ini, tapi kalau mungkin untuk pengobatan atau yang lainnya mungkin bisa saja. Jadi tujuannya dalam pernyataan harus jelas. Dan kalau mau saya tambahkan ini ya, rekan Dede, Norma, Raisa, dan Sabrina, ini tujuan dalam pernyataan jelas dan diperbolehkan secara syariah gitu ya. Jadi hal-hal yang tujuannya tidak boleh secara syariah ya tidak. Jadi tujuannya jelas tapi tidak sesuai syariah ya, itu tidak bisa. Nah, kemudian adanya kesesuaian antara si ijab dan qabul. Jadi ijab itu kan menyerahkan, nah qabul menerima. Jadi saya serahkan barangnya, saya terima uangnya. Nah, jadi antara ijab dan qabul itu sesuai. Jadi apa yang diserahkan itu spesifikannya sesuai. Kemudian uang yang diterima juga harganya sesuai dengan yang disepakati gitu.
Nah, yang kelima tadi pernyataan ijab dan qabul mengacu kepada suatu kehendak. Nah, ini beberapa syarat umum dalam suatu akad ini harus terpenuhi tadi. Nah, ini ranah wilayah keluasan dan kedalaman dalam bahasan pokok bahasan kita hari ini. Termasuk juga sebaiknya tadi menjelaskan tentang contoh-contoh transaksi kayak tadi jual beli, sewa menyewa, kemudian kerjasama usaha, titipan, begitu ya. Tadi banyak sekali dalam prinsip ajas ini ya syariah ya. Dan itu kayak ajas keadilan, tauhid itu ya, dan itu sebenarnya sudah ada di ranahnya kelompok yang lain, tapi tidak apa-apa ya. Mungkin lebih mengingatkan kembali. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Mungkin satu lagi ini rukun akad. Nah, jadi subjek akad ini harus ada objek yang diakadkan, akad sibuk. Tadi di syarat juga hampir sama ya. Dan itu saja, yang lain-lainnya sudah cukup bisa dipahami saya kira. Dan selanjutnya barangkali ada hal-hal yang perlu didiskusikan di kelompok dengan kelompok 4 di kelas A ini, maka dipersilakan nanti di grup WA saja ya. Dan rekan BD yang sudah bagus memandu, memoderatorin acara ini, silakan dipandu kembali untuk jalannya diskusi ya. Dan untuk teman lain kayak Norma, Raisa, Sabri, silakan untuk berdiskusi juga, menjawab setiap pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman di kelompok lain selain kelompok 4 di kelas A ini ya. Terima kasih juga dari saya, dan mohon maaf juga segala kehilapan, kesalahan baik dalam penyampaian maupun penerangan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.